TikTok di-ban di Amerika, tapi apakah bakal dibuka lagi? Setelah kemarin sempat di-ban pada tanggal 19 Januari 2025. Kalau iya, apa alasannya? Kalau enggak, berarti warga Amerika nggak bisa joget-joget lagi. Beritanya kenceng banget mengenai TikTok yang di-ban, terutama pas aplikasi ini dianggap sebagai aplikasi mata-mata dari Cina. Maka dari itu, demi menjaga kedaulatan negara, Amerika mengambil langkah yang cukup radikal, yaitu cabut dari App Store, Google Play Store, dan mungkin dihapus daftarnya dari internet Amerika. Jadi orang kalau mau download mesti pakai VPN. Berarti kalau download atau buka TikTok anggapannya udah sama berdosanya dengan nonton. Apalagi sekarang presidennya Donald Trump yang terkenal dar-der-dor. Makin lama makin jadi ini orang ya. Kalau kita ngikutin berita, sekarang ini Donald Trump lagi dikelilingi sama Big Tech, alias perusahaan-perusahaan teknologi terbesar di Amerika. Termasuk salah satunya CEO Twitter yang sekarang jadi kepala dari Departemen Efisiensi Pemerintah, Bapak Elon Musk tercinta tentunya. Artinya sekarang Donald Trump dan perusahaan teknologi itu punya hubungan timbal balik. Big Tech for Trump, Trump for Big Tech. Seperti yang kita tahu, TikTok sepertinya juga biasa aja. Artinya nggak melakukan diplomasi yang terlalu gimana gitu dengan Amerika. Mereka juga nggak ngemis biar aplikasinya dibalikin. Setidaknya itu yang kita lihat dari media. Gue punya beberapa alasan kenapa TikTok mungkin nggak akan selamanya di-ban. Alasan yang pertama, kenapa TikTok kemungkinan nggak selamanya di-ban adalah karena warga Amerika bakal melakukan protes. Seperti yang kita tahu, pengguna TikTok bukan cuma di Cina atau di Indonesia, tapi juga di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Kalau kita lihat datanya, user TikTok di Amerika itu mencapai 170 juta user. Banyak banget. Dan gak mungkin 170 juta orang itu cuma joget-joget doang. Tentunya juga membuat ekonomi suatu negara bergerak. Coba kita lihat, berapa jumlah user TikTok yang mendapatkan keuntungan dari TikTok? Tentunya banyak banget. Kalau 10%-nya kata gue lebih. Termasuk ketika melakukan promosi produk, jadi afiliator, atau jadi influencer. Artinya TikTok ini lebih dari sekedar sosmed atau aplikasi hiburan. Meskipun gue sendiri kalau scroll sering terhibur. Kalau warga Amerika udah protes, jatuhnya udah people power. Karena selain hiburan mereka terdampak, ekonomi mereka juga terdampak. Selain itu Amerika juga dikenal sebagai dedengkotnya demokrasi. Gimana mungkin? Negara yang katanya menjunjung tinggi demokrasi malah membatasi aktivitas warganya. Apalagi aktivitas ini mungkin buat sebagian orang dianggap terlalu receh. Mungkin ini berkaitan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Bosman Mardigu, di mana nation over people, yang artinya kepentingan negara jauh lebih penting daripada warganya itu sendiri. Kalau main band-band kayak gini, gue rasa Amerika malah terdengar seperti otoritarian. Jatuhnya malah kayak Cina juga nggak sih? Soalnya TikTok ini secara peringkat juga udah jadi sosmed paling populer nomor 4 menurut Search Engine Journal. Jadi, mana mungkin dengan ranking setinggi ini, penggunanya nggak banyak. Meskipun sekarang udah banyak yang niruin gaya TikTok seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan masih banyak lagi. Kenyataannya, belum ada yang bisa menandingi popularitasnya. Ya gimana ya, menurut gue yang namanya pionir memang agak susah digeser. Padahal menurut gue setiap sosmed itu punya fungsi utamanya masing-masing. Misalnya Instagram terkenal dengan fotonya, YouTube terkenal dengan videonya, Twitter terkenal dengan teks pendeknya, TikTok terkenal dengan video pendeknya, dan Facebook terkenal dengan hoaxnya. Siu. Bercanda guys. Konon kabarnya yang di-ban bukan cuman TikTok, tapi juga aplikasi CapCut. Karena CapCut itu sebenarnya juga berada di bawah payung yang sama dengan TikTok. Perusahaan induknya bernama ByteDance. Dan ini menurut gue cukup fatal ya, karena CapCut itu kan sebenarnya aplikasi video editor ya, yang sekarang di-ban juga. Jadi agak ultimate aja sih kata gue. Pertama, aplikasi sosmednya di-ban, dan sekarang aplikasi video editornya juga di-ban. Padahal video editor itu buat bikin video ya. Videonya juga belum tentu diupload ke TikTok, bisa jadi ke Instagram atau YouTube. Tapi mungkin sekali lagi data-data yang dipakai buat edit itu bisa jadi alat mata-mata Cina. Setidaknya begitu menurut pemerintah Amerika. Sekarang ini bagian menariknya. TikTok di Amerika itu sebenarnya bukan aplikasi ilegal. Catat ya, bukan aplikasi ilegal.
Karena TikTok di Amerika itu sebenarnya udah ngikutin regulasi Amerika, terutama soal keamanan data, data residensial, dan privacy. Di TikTok itu ada yang namanya USDS atau United States Data Security. Jadi artinya TikTok sebenarnya udah ngikutin regulasi Amerika. Soal keamanan data, TikTok pakai layanan cloud yang dikelola oleh Oracle Cloud. Buat lebih jelasnya, silakan simak video ini. At TikTok, we care deeply about the privacy and security of your data. Our goal is to make our app the most secure social media experience on the internet. Here's how we're doing that. As a US user, when you open TikTok, you're actually entering a protective environment designed to safeguard you and your data. This is where you see videos, where we run the systems that power the For You feed, where small businesses market their products, and where you find and purchase cool new items. To enhance the safety of your experience, we've spent more than $1.5 billion on security to prevent unauthorized foreign access to your data and the systems that deliver you content. The safeguards we're implementing mean that you, as a US user, benefit from an even greater set of protections for your data without any changes to the experience you love on TikTok. Our app is connected to Oracle, a trusted US cloud provider with strong security credentials. The technology that powers the TikTok app in the US runs in Oracle's secure cloud environment, and our plans include appointing other trusted third parties to independently assess the security of the environment on an ongoing basis. If you're a US user logging into TikTok, all your data is stored by default in this cloud, where access is managed by a dedicated team of US employees. This US team is employed by a separate company called US Data Security, or USDS, that will operate separately from the rest of TikTok and its parent company, ByteDance. We've established USDS and are in the process of moving over 1,000 US employees into that company. To provide additional safeguards, our plan is for USDS to report to an independent board of directors who will be American citizens with strong cybersecurity credentials. The whole system is designed to prevent unauthorized foreign access to your data and the software that delivers you TikTok content. As of October 2022, all new US user data is stored in the US as we take steps to delete all historic data. The system protecting US user data will be managed and monitored by US companies. When you compare all of this to the other entertainment and social platforms out there, this data management and security system is truly the first of its kind. You're the reason TikTok is such a special place to find community, learn new things, discover amazing creators, and share your creativity with the world. And we're committed to making sure you feel safe and secure to do that. Sebelumnya mungkin gua kasih tahu dikit mengenai data residensial. Simpelnya, data residensial itu adalah data yang tidak boleh keluar dari suatu negara. Misalnya Amerika punya data user warganya nih, dan semua data warga ini harus disimpan secara fisik di data center di Amerika. Fungsinya supaya sewaktu-waktu ada audit itu bisa dilakukan pakai undang-undang yang ada di negara tersebut. Nah, dari sinilah pinternya TikTok. Kalau secara duit sih menurut gua TikTok mampu untuk bikin data center mereka sendiri di Amerika. Secara sebenarnya duit mereka kan banyak banget gitu ya. Dan gue yakin mereka juga punya data center mereka di Amerika, tapi kemungkinan kecil. Maksudnya data centernya nggak gede gitu. Tapi mereka seolah-olah tahu gimana caranya exit kalau terjadi apa-apa. Kayaknya mereka juga tahu kalau ada kemungkinan bakal di-ban di Amerika. Makanya mereka nyimpen datanya di Oracle Cloud. Jadi kalau ada masalah kayak ban atau lain sebagainya, minimal mereka makan korban. Dan yang jadi korban kali ini adalah Oracle Cloud. Kenapa makan korban? Karena yang namanya layanan cloud itu kayak kita sewa data center. Semakin banyak data yang disimpan di dalam Oracle Cloud, biayanya akan semakin mahal. Nah, kalau semakin mahal, itu kan jadi keuntungan tersendiri buat Oracle Cloud, karena dia semakin cuan. Nah, kalau TikTok udah di-ban, tinggal tunggu waktu. Layanan Oracle-nya bisa jadi berhenti juga. Kalau udah berhenti, gak dapat duit tuh Oracle. Sedikit cerita ya, jadi CTO dari Oracle ini namanya Larry Ellison. Dan kalau kita lihat dari gambarnya di sini, ya, ini adalah Bapak Larry Ellison. Dari sini kita bisa lihat bahwa Bapak Larry Ellison ini lumayan dekat juga sama Donald Trump. Untuk menggambarkan apa yang menjadi kebingungan Bapak Larry ini, kita bisa lihat cuplikannya. Mas, apa sih manggil-manggil? Hehe. Jadi gini nih, ini kan kita di-ban sama US ya. Nah, kalau kita di-ban, ngapain juga nih kita pakai Oracle Cloud lagi? Kan udah di-ban ya. Kita sebenarnya juga nggak enak nih ngomongnya Mas Larry nih. Oh,
Ya namanya regulasi ya. Kalau udah regulasi mah di-ban ya, dilarang aplikasinya. Hehehe, gimana tadi? Kepake Oracle tadi gimana? Iya, jadi kan kalau kita di-ban, kita nggak bisa pakai Oracle lagi nih. Lah ditutup aplikasi saya. Cuan dari mana? Data saya di tempat Mas kan juga gede. Nggak murah loh Mas. Ini cuma ngasih tahu aja. Wah, kalau saya sih Mas ya, secara bisnis mah pengennya Mas lanjut. Tapi kalau gini rasanya sulit Mas. Coba saya ngomong dulu ke Mas Onal ya. Mudah-mudahan beliau mengerti. Nanti saya update lagi ya Mas ya. Iya Mas, ditunggu update-nya ya. Jadi kira-kira seperti itu apa yang menjadi kebingungan dari Oracle ini? Jujur ya, menurut gue ini keren banget. Gue sebenarnya juga bukan pro TikTok, pro Cina, atau pro apapun lah itu. Tapi asli menurut gue ini langkah yang cukup cerdas. Gue cukup fair ya. Gue memuji langkah TikTok ini karena menurut gue ya cerdas saja. Bukan karena apapun. Jadi segitu aja mungkin dari gua. Kalau ada yang kurang mungkin boleh dilengkapi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau ada topik yang mau dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.